Baik, pertemuan kali ini kita akan coba mengenal aplikasi perkantoran atau office application, baik itu berupa produk komersial yang berbayar dan produk yang bebas atau free. Tujuan kita mengenal aplikasi perkantoran itu adalah kita mengetahui berbagai alternatif aplikasi perkantoran untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas. Kemudian untuk mengetahui aplikasi itu ada yang berbayar atau disebut dengan aplikasi komersial dan aplikasi yang gratis atau free, bahkan bebas. Kemudian tujuannya selain itu yang penting juga adalah kita dapat menghargai hasil karya orang lain. Di sini kita akan melihat perbedaan aplikasi yang komersial versus yang bebas. Dalam ini adalah aplikasi perkantoran atau office. Untuk aplikasi yang berbayar, ini yang sudah kita kenal, itu adalah produk dari perusahaan yang namanya Microsoft dengan websitenya microsoft.com. Untuk aplikasi office yang bebas, yang full bebas, adalah dibuat oleh komunitas seluruh dunia yang diberi nama LibreOffice. Ini websitenya libreoffice.org. Kemudian perbedaan lainnya adalah untuk menggunakan Office dari Microsoft, kita harus bayar atau kita beli untuk bisa digunakan. Sedangkan untuk Office yang bebas, itu kita bebas gunakan. Kemudian akan muncul tanda kalau kita tidak bayar, muncul kata-kata belum diaktifasi. Kalau untuk aplikasi yang Office itu bebas. Kemudian harga Office 2019 itu harganya 4.700 kurang 1.000. Itu kita sekali beli. Kemudian kalau yang Office 365 harganya berlangganan 999 per tahun. Per tahunnya ini kita bayarnya 800. Kalau yang untuk LibreOffice itu bebas. Kita bisa kontribusi. Untuk mendukung, kita bisa kasih donasi, baik berupa uang ataupun tenaga atau waktu. Artinya kita bisa melakukan improvement atau pengembangan ke dalam sistem ini. Kita bisa mendukung. Bisa berupa uang atau waktu. Di sini kita akan coba lihat harganya nih. Kita klik di websitenya. Kita lihat di sini websitenya. Website dari Microsoft.com. Untuk Office 2019, kita lihat harganya di sini. Kita turun ke bawah. Kita turun ke bawah. Kita lihat. Nah, di sini disebut harganya. Ini sekali beli. Oke. Kita kembali lagi. Untuk Office yang 365, kita lihat keterangannya di sini. Harganya sekian. Untuk family per tahun 1.200.000 kurang 1.000. Untuk Microsoft 365 personal perorangan ini 880.000 kurang 1.000 per tahun. Per bulannya ini 87, kita harus bayar setiap bulan. Untuk Home Office Student paketnya 1,8. Paketnya ini paket di bawahnya ini, adalah paketnya di bawah ini. Oke, kita kembali. Tapi untuk LibreOffice kita coba klik di sini, disebut kita bisa melakukan kontribusinya seperti apa. Nah, di sini di websitenya disebutkan bahwa kita bisa melakukan donasi ke sistem LibreOffice. Di sini kita bisa transfer melalui PayPal, bebas. Di sini kita mau transfer, atau kita bisa melakukan donasi waktu. Mungkin kita bisa melakukan program penerjemahan, kita menerjemahkan, translate aplikasi, salah satunya seperti itu, atau kita bisa membuat tampilan lebih menarik, menambahkan icon dan seterusnya. Di sini disebutkan bahwa LibreOffice ini adalah non-profit organisasi, seperti itu.
Oke, kita kembali. Kemudian paketnya yang disertakan untuk Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, dan Publisher. Untuk aplikasi Office, LibreOffice, Writer, Calc, Impress, Draw, dan Base. Itu adalah nama produknya. Kemudian istilah, kita akan istilah yang dipakai Microsoft Office dan LibreOffice. Untuk pengolah kata, kelompok pengolah kata atau word processor, namanya dari Microsoft Office adalah Word. Kalau dari LibreOffice namanya Writer. Kemudian untuk pengolah angka atau spreadsheet, untuk Excel itu produk dari Microsoft. Kemudian kalau Calc adalah produk dari LibreOffice. Untuk presentasi, PowerPoint adalah produk Microsoft, kemudian Impress adalah nama dari LibreOffice. Kemudian untuk database, Microsoft punya produk namanya Access, untuk LibreOffice namanya Base. Kemudian untuk tata letak halaman atau desktop publishing, itu Publisher. Ini biasa digunakan untuk mendesain undangan boleh, atau brosur. Ini lebih mudah karena sudah ada template-templatenya. Kalau di LibreOffice dia Draw. Ini produk yang ekuivalen. Oke, sekarang kita coba mengetahui lebih jauh tentang produk dari Microsoft Office. Kita akan lihat coba di sini websitenya. Kita klik websitenya, kita akan lihat di website Microsoft. Baik, di sini kita akan lihat disebut di websitenya apa perbedaan antara Microsoft seperti apa. Kita lihat keterangannya di sini. Kita lihat bahwa Office produknya saat ini adalah Office 365, kemudian Office 2019, dan Office Online yang free, yang gratis. Untuk Office 365 kita bisa bayar bulanan atau tahunan. Kita akan mendapatkan support dan fitur-fitur dan security. Kita bisa install di 5 gadget peralatan yang berbeda. Kita akan dapat support email 1 terabyte, kemudian ekuivalen dengan 300.000 gambar, 1 juta dokumen. Kemudian kita simpan file di OneDrive dengan tablet, smartphone. Nah, bisa edit di mana saja. Oke. Bisa install di smartphone. Untuk perorangan kita bisa beli personal. Untuk memakai bersama keluarga kita pakai yang family atau home subscription, untuk bisa menggunakan Office di berbagai perangkat. Kemudian untuk Office yang 2019 ini adalah Office yang one time sekali beli. Kita bisa install di PC, Mac. Kita akan melakukan update. Jadi kita hanya mendapatkan update sekali. Yang gratis di sini adalah Office Online. Word, Excel, PowerPoint, dan OneNote kita bisa akses gratis di internet melalui browser. Jadi kita tidak perlu install. Kita bisa kolaborasi cuma dengan akses ke office.com seperti itu. Jadi kita dengan akses office.com kita akan coba menggunakan yang gratisnya seperti apa. Oke. Demikian. Oke, kita tutup. Oke, itu adalah tentang Microsoft Office tadi. Selanjutnya tentang LibreOffice. Bagaimana itu LibreOffice? LibreOffice versi 7 dengan fitur yang terbaru, kompatibel.
ODF, Open Document Format, tampilan icon themes-nya, galeri shapes, soft tampilannya, menggunakan engine graphics Kia. Untuk tampilan LibreOffice Writer, mengolah word processor, untuk LibreOffice Calc atau pengolah spreadsheet, mengolah angka lebih cepat karena diimprove dengan pemrograman yang efisien. Untuk LibreOffice Impress atau presentasi dengan fitur-fitur di sini kemampuan untuk subscription, kemudian bisa produk PDF lebih besar. Nah, di sini kita lihat bahwa fitur ini Collabora, CAB, Ciel, dan Red Hat ini adalah produk perusahaan. Ada perusahaan-perusahaan yang bergabung membuat produk dari LibreOffice ini. Di sini untuk yang independen di sini kita pernah yang menarik ada nama Rizal Mutakin, adalah orang Indonesia, developer muda. Di sini juga kita lihat untuk ilustrasi ada Bayu Rizal dan nama-nama Indonesia. Ahmad Haris adalah kontributor dari independen yang bisa berkontribusi ke LibreOffice ini. Jadi kita bisa meluangkan waktu membantu mengembangkan LibreOffice ini. Developer dan community volunteer. Kemudian di slide berikutnya, di sini kita akan mengenal beberapa kasus pelanggaran hak cipta online. Di sini kasus tuntutan Microsoft kepada pembajak software di Indonesia pada tahun 2001. Ini berita di hukumonline.com. Kita coba lihat. Kita klik, kemudian websitenya di sini. Microsoft menangkan gugatan hak atas kekayaan intelektual sebesar 4 juta dolar Amerika lebih. Seperti apakah beritanya? Jadi di sini persidangan kasus gugatan Microsoft Korporasi kepada PT Kusuma kepada toko komputer ini. Dia menjual Office bajakan. Artinya dia menggandakan Office. Di sini terbukti melakukan perbuatan memperbanyak tanpa hak terhadap karya cipta yang dilindungi hak cipta. Seperti itu. Jadi di sini uang yang dituntut adalah 42 miliar dengan kurs 9.000 saat itu. Oke. Itu tahun 2001. Kemudian yang baru-baru ini tahun 2020 adalah penggunaan font huruf tanpa izin, tanpa bayar royalti. Bagaimana ceritanya? Coba kita lihat di beritanya. Nah, di sini di berita di berita seperti dasar ini. Di berita di upload 12 Maret 2020. Di sini seperti apakah? Sini. Jadi di sini ada seorang desainer dituntut. Jadi di sini ada seorang desainer dituntut 12 juta untuk membayar dendanya.
Jadi ceritanya nih tentang seorang desainer yang dituntut karena mendownload font dari sebuah situs penyedia font D4 font. Karena di font itu ada beberapa kriteria, boleh dipakai tapi tidak boleh dikomersialkan. Nah, ini dia kemungkinan mengkomersialkan hasil karyanya tapi menggunakan font yang komersial seperti itu. Nah, cuma kasihan di sini perusahaan tidak mau ambil pusing, lantas meminta sang desainer untuk membayar royalti tersebut. Dan dalam unggahan tersebut mengingatkan bahwa desainer untuk lebih berhati-hati saat mendownload dan menggunakan font untuk kepentingan pekerjaan untuk komersial. Oke, itu dari beberapa kasus. Nah, di sini jika font tersebut bertuliskan free for commercial use, artinya itu kita bisa memakai font itu untuk komersial. Namun jika font itu bertulis free for personal use, ini artinya hanya kita pakai sendiri, bukan untuk komersial. Baik, kita tutup. Ini beberapa kasus pelanggaran. Nah, di sini ada berita tentang sweeping tentang software di bandara, Berita dari Kompas TV. Coba kita lihat. Sidak ini petugas memeriksa barang-barang awak yang akan pergi ataupun baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Petugas juga memberikan pemahaman intelektual seperti dalam produk ranti lunas film, dan lainnya. Kerjasama dengan masyarakat Indonesia anti pemalsuan, sidak bersifat sosialisasi dan edukasi agar masyarakat hanya menggunakan produk asli. Baik, itu adalah berita tahun 2016. Oke, lanjut. Bagaimana dengan software di laptop Anda? Coba cek dulu. Apakah ada tulisan belum diaktifasi? Kalau belum bagaimana? Ya, silakanlah diaktifasi. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan Microsoft Office yang gratis? Ya, yang pertama, kita menggunakan Office Online seperti disebutkan sebelumnya. Kalau kita menggunakan yang gratis, ya harus online. Caranya bagaimana? Kita akses ke Office Online di alamat office.com. Coba kita klik, kemudian di sini tampilan websitenya seperti ini. Nah, kita akan coba login, sign in. Kalau kita belum punya akun, kita bisa buat untuk membuatnya. Di sini saya sudah memiliki akun. Saya coba klik login. Maka di sini sudah bisa kita pakai tampilan fungsi dari Microsoft Office. Di sini ada Word, Excel, PowerPoint, Outlook untuk email. Ini OneDrive. Untuk yang gratis kita diberi akses sekitar 2 GB. Kalau Google itu 15 GB. Di sini adalah OneNote untuk membuat catatan, To Do untuk kalender, dan Skype. Oke, kita coba Word-nya dulu. Kita klik Word. Nah, di sini tampilan Word seperti ini. Nah, untuk blank dokumen kita untuk membuatnya sama seperti di Google Doc, kita klik. Nah, di sini dia minta verify your identifikasi kita. Kita coba verify. Kita harus masukkan password lagi. Oke. Sedang loading. Jadi datanya kita tersimpan di OneDrive. Nah, di sini ada tampilan dari Microsoft Office Online yang secara gratis kita bisa gunakan.
secara gratis. Di sini menunya seperti ini, file, open atau save as, home, ini ribbonnya, insert, seperti ini tampilannya. Oke, coba kita sekarang membuka yang Excel. Seperti apa Excel? Nah, tampilan Excelnya kita buka seperti ini tampilannya. Kita coba klik blank dokumen untuk membuat dokumen baru yang tersimpan di OneDrive. Tampilan dari Excel online seperti ini. Ini menunya, home, insert formula seperti ini. Kemudian kita coba buka yang presentasi seperti apa, PowerPoint. Kita klik PowerPoint-nya, tampilan PowerPoint kita buka, kita klik. Nah, seperti ini tampilannya. Tampilan PowerPoint sudah. Tunggu dengar yang cepat. Dalam penggunaan sudah termati karena di sini. Tunggu dengar yang cepat. Dalam penggunaan sudah termati karena di sini hanya save a copy. Cepat. Dalam penggunaan sudah termati karena di sini hanya save a copy, menyalin. Karena apa? Ini sudah tersimpan di OneDrive, tersimpan otomatis. Yes. Oke. Word itu tadi bagi secara gratis ya. Tadi kita akses ke officeonline.com. Sudah tersimpan di OneDrive, tersimpan otomatis. Yes. Oke. Word itu tadi bagi secara gratis ya. Tadi kita akses ke officeonline.com. Oke. Kemudian tadi bagi secara gratis. Tadi bagi secara gratis ya. Tadi kita akses ke officeonline.com. Oke. Kemudian kita akan coba berkenalan dengan LibreOffice yang diinstal di Windows. Ini yang gratis kita pakai. Yang tadi gratis tapi melalui internet. Kalau yang ini aplikasi gratis yang kita install di laptop. Kita coba lihat. Sekarang kita akan mencoba mendownload aplikasi LibreOffice dari Windows. Caranya kita buka internet, kemudian kita akses ke websitenya LibreOffice, libreoffice.org. Oh, di atasnya libreoffice.org. Enter. Oke, setelah masuk di websitenya kita klik di pilihan download, kemudian download LibreOffice. Kemudian di sini versi 7, kemudian Windows 60 bit, kita klik download. Otomatis dia akan mendeteksi sistem operasi yang kita gunakan. Do you want to run or save? Kita pilih simpan. Ini dengan proses sekitar 2 menit. Oke, sudah di download. Akan dicek, kemudian kita view download, kita lihat downloadnya, open folder. Ini filenya di download. Cara installnya kita klik saja 2 kali, kemudian kita run. Proses instalasi, kemudian tinggal kita next. Pilihan select setup, kita pilih typical saja atau standar. Kemudian kita install, create shortcut icon,
proses instalasi. Proses instalasi memakan waktu sekitar 2-3 menit. Oke. Instalasi komplit, selesai, finish. Kita klik finish. Oke, kita akan lihat di sini kita akan menjalankan programnya. Kita klik start, kemudian di sini sudah ada LibreOffice. Kita klik coba, kita klik salah satunya. Misalkan LibreOffice, ini paket LibreOffice-nya. Di sini paket LibreOffice, kelihatan di sini writer, spreadsheet, presentasi, drawing untuk formula matematika dan database. Kita akan coba lihat untuk writer dokumen. Kalau di Microsoft namanya Word. Kita lihat tampilan awalnya seperti ini. Tampilannya yang terbiasa dengan tampilan Windows Mac Office mungkin kelihatan seperti kaku, tapi tidak kalah fungsinya untuk menghasilkan suatu produk dokumen yang bagus. Kita akan coba tampilannya view. Untuk interface-nya kita pilih tablet compact. Ini format tampilannya sama seperti Office. Klik home, insert layout. Nah, seperti ini. Kita coba explore kembali menunya. Formatnya coba kita ganti, interface-nya yang tablet. Tampilan ini sekilas mirip seperti tampilan dari Office, Microsoft Office. Titelnya headingnya tabel, rata kiri, rata tengah, rata kanan, justify kiri kanan. Untuk bulletnya, numberingnya. Oke, ini fontnya besar kecil, tebal, italic, underline, strike, coret, bawah, atas. Oke. Seperti ini kalau tampilan ini menu-menunya. Nah, kemudian kalau ini adalah menu untuk ribbon tabletnya. Oke. Kita coba close. Kita akan coba lihat kembali untuk spreadsheet-nya. Spreadsheet-nya ini sama seperti Excel. Tapi di sini namanya, jadi penamanya dia berada di sebelah kiri. Kalau Office kan dia di tengah sini untuk nama filenya. Ini quick access-nya, menunya sama seperti ini. Coba kita ganti menu tablet. Menu bar kita aktifkan, kemudian kita lihat view, toolbarnya, user interface-nya tablet. Oke, seperti ini. Jadi sudah sama seperti Excel, Microsoft Excel. Home, dan pilihan-pilihannya sama. Oke. Ini untuk menambah baris, hapus baris. Menambah baris di atas, menghapus kolom, di kolom, hapus kolom. Seperti itu. Oke, kita close. Kita akan coba lihat tampilan dari Impress atau presentasi. Kita klik, kita lihat sini di awal langsung dia memberikan kita pilihan menggunakan template yang mana. Misalkan kita pakai template ini, kita open. Oke, template-nya seperti ini. Tinggal sama seperti PowerPoint. Kemudian icon-iconnya sama, menyisipkan gambar, insert audio, video. Oke,
kita coba close kembali. Kita akan coba lihat untuk drawing ini. Drawing ini adalah aplikasi untuk gambar. Dia padanannya ekuivalen dengan publisher, padanan programnya. Untuk publisher, untuk desktop publishing ini juga bisa dipakai untuk mengedit artikel, membuat artikel, kemudian brosur, undangan, dan sebagainya. Itu draw. Kemudian kita close. Untuk di sini, untuk formulanya ini, untuk kita membuat fungsi matematika atau fisika seperti ini. Contoh-contoh rumus-rumusnya. Kita coba klik sini, ya, ini rumusnya seperti ini. Ini yang akan kita buat rumusnya. Kita coba enter. Kemudian kita buatkan misalkan yang ini. Oke, seperti itu. Nah, rumus ini nanti kita copy, kita salin di writer tadi untuk membuat fungsi matematika. Oke, kita tutup. Kemudian kita coba untuk database, sama seperti akses di awal pertama kali, dia akan minta kita membuat new database, want to do, seperti itu, sama. Kita next, coba misalkan, kemudian finish. Oke. New database, save. Cuma di sini LibreOffice require membutuhkan Java Runtime Environment (JRE) untuk melaksanakan tugas ini. Jadi kita bisa download, kita install lagi JRE-nya untuk, dan kita restart LibreOffice kembali. Oke, kita close lagi. Oke, demikian tampilan singkat tampilan LibreOffice di Windows. Sekarang kita sampai pada kesimpulan dari tujuan tadi kita mengenal berbagai macam aplikasi berbayar dan yang free. Kesimpulannya yang bisa kita tarik sama-sama adalah yang pertama, selalu gunakan aplikasi atau software yang legal. Untuk sistem operasi yang Windows, ya kita harus bayar. Atau kita mau pakai yang gratis, itu gunakan Linux yang free. Kemudian untuk yang aplikasi perkantoran, yang Office, ya ada pilihan juga. Office ada pilihan yang berbayar, tahunan atau bulanan, dan ada yang gratis melalui internet. Kalau yang betul-betul free bisa dipakai di lokal desktop adalah LibreOffice. Kemudian kita bisa menumbuhkan semangat menghargai karya orang lain. Berdasarkan beberapa kasus, di sini kita mencontohkan untuk foto atau musik atau desain atau tulisan itu kita harus menyertakan sumber. Kalau memang diizinkan untuk dipakai bebas, ya kita boleh menggunakannya. Atau dengan ada syarat, beberapa syarat, dengan menyebutkan sumbernya atau kontributornya dan sejenisnya. Dunia digital atau dunia internet sangat perhatian dengan hak cipta. Jadi kita sebagai netizen ini harus lebih berhati-hati menggunakan sumber daya yang ada di internet untuk komersial atau promosi. Dan pada akhirnya adalah, ayo gunakan software yang legal. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.